Wabarakatuh. Eh, Terima kasih teman-teman sudah hadir di kuliah pada malam hari ini mengganti, besok mengganti. Jadi hari ini kita tetap. Jadi sekarang pertemuan ke-12 sudah masuk ke sesi presentasi. Hari ini akan ada dua kelompok yang akan maju. Nanti teknisnya presentasi kelompok satu dulu, kemudian lanjut kelompok dua, 10 menit, 15 sampai 20 menit. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab untuk kelompok satu dan kelompok dua. Nanti saya minta tolong ke Yuli atau Nur Amelia kali ya, PJ Prevensi juga boleh. Bantu jadi moderator, khawatir sinyal saya agak terganggu untuk memandu ya, minimal sampai titik diskusi. Nanti saat diskusi mungkin saya akan bisa on mic lagi. Jumlah penanyanya minimal sejumlah anggota. Jadi kalau kelompok satu ada 3 orang, minimal 3 penanya, maksimal 6, 2 kalinya. Jelas ya, Nur Amelia atau Yuli ya? Jelas, Pak. Ya, nanti raise hand, nanti di data siapa yang bertanya, karena ada poin eh, aktifannya juga. Dan harus ada keterwakilan dari kelompok penanggap. Jadi kelompok penanggap harus nanya salah satunya. Gitu ya. Sebelum kita mulai, kita dokumentasi dulu untuk lampiran presensi kuliah online. Yang masih open bisa dinyalakan. Silakan, siapa yang mau mengambil gambar? Yang Amelia atau Yuli? Baik, saya izin Atau yang lain? screenshot Silakan. untuk Ya, absensi ya. Satu, silakan. dua, tiga. Sudah. Terima kasih. Oke, langsung saya persilahkan ya. Kelompok satu, nanti disambung kelompok dua, baru lagi diskusi. Pada kelompok satu dan kelompok dua, saya persilahkan. Boleh coba share screen dulu. Kita boleh beri pause dulu untuk kelompok satu dan kelompok dua. Kita mau share screen kelompok satu. Ya, sudah terlihat. Bisa langsung dimulai, silakan. Nurul dan teman-teman. Yuli dan atau Nur Amelia nanti mau bantu ya, moderator ya. Iya, Pak. Oh, Baik, Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Rizky dan teman-teman semua. Hari ini kami akan melakukan presentasi mengenai review artikel tentang orchidologi, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang keluarga anggrek yang merupakan tanaman paling beragam dan paling indah di dunia. Boleh di next. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Nur Amelia, kemudian ada teman-teman saya, Firial Aisyah Kanaya, dan juga Umairah. Di next. Sebelumnya, ini identitas artikel yang akan kami review. Judul artikelnya adalah tinjauan artikel jamur endofit dari akar anggrek atau Orchidaceae dengan penulis R. Sulistijono dari afiliasi Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta dengan nama Jurnal Ilmiah Agrineka volume 26 nomor 1 tahun 2026. Boleh di next. Kemudian yang pertama adalah mengapa penelitian mengenai jamur endofit anggrek ini sangat penting. Yang pertama adalah untuk konservasi atau kunci pelestarian alam. Seperti yang kita tahu, keindahan anggrek membuatnya banyak diburu dan ditambah lagi habitat aslinya yang terus terancam. Oleh karena itu, pemahaman mengenai simbiosis dari jamur endofit menjadi suatu kunci dan juga fokus utama untuk pelestarian anggrek. Dan kita tidak bisa menyelamatkan anggrek di alam liar jika tidak menyelamatkan pasangan hidup utamanya, yaitu si jamur endofit ini.
Yang kedua adalah untuk multifungsi atau dukungan hidup yang krusial. Biji anggrek itu sangat mikroskopis dan tidak punya cadangan makanan atau yang biasa kita sebut dengan endosperm, layaknya biji tanaman lain. Dan disinilah letak keajaiban dari multifungsinya, yaitu jamur endofit tadi menyuplai air dan memproduksi hormon pertumbuhan yang esensial untuk perkecambahan biji. Tanpa adanya bantuan dari si jamur yang menyuplai nutrisi dan juga hormon seperti auksin ataupun giberelin yang ada di awal kehidupannya, maka biji anggrek ini sama sekali tidak akan tumbuh. Yang ketiga adalah untuk ketahanan atau proteksi ekstra dalam menghadapi perubahan iklim, di mana budidaya anggrek, terutama di Indonesia, itu sering banget berhadapan dengan cuaca yang sangat amat tidak menentu dan ancaman terhadap kekeringan yang sangat panjang. Dan hebatnya, asosiasi dari jamur endofit ini mampu menginduksi ketahanan tanaman terhadap cekaman lingkungan dan juga infeksi patogen. Jadi jamur endofit ini bersifat seperti sistem imun dan juga perisai. Boleh di next. Kemudian kelemahan dan juga ancaman utama bagi kelestarian anggrek. Pertama ada kelemahan bawaan, yaitu di mana biji mikroskopisnya itu tanpa bekal atau yang tadi disebut dengan tanpa endosperm. Karena dia berbeda dengan buah mangga ataupun alpukat, anggrek ini dia punya biji yang ukurannya sangat mikroskopis dan luar biasanya hampir nggak ada cadangan makanan atau yang disebut dengan endosperm tadi. Jadi ibaratnya mereka ini kayak lahir ke dunia tanpa bawa bekal nutrisi mandiri untuk pertahanan hidup. Yang kedua adalah fase kritis atau yang disebut dengan fase hidup dan juga fase mati di awal kehidupannya. Karena mereka nggak punya bekal makanan atau yang disebut dengan endosperm tadi, maka pada fase awal atau perkecambahan anggrek ini menjadi satu titik atau menjadi suatu fase yang sangat kritis untuk bisa hidup. Karena perkecambahan biji anggrek ini sangat bergantung secara absolut pada simbiosis dengan jamur endofit. Jika di alam liar si bijinya ini tidak bertemu dengan jamur yang tepat, maka siklus hidupnya akan langsung berhenti di situ. Artinya dia tidak akan menjadi anggrek yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah ancaman eksternal atau iklim, yaitu suatu cekaman kekeringan yang ekstrim. Dari sisi lingkungan, anomali cuaca atau cuaca yang gak menentu itu sulit banget diprediksi, sehingga memicu terjadinya kemarau yang panjang atau yang biasa disebut dengan cekaman kekeringan. Dan kondisi kritis air ini sangat mematikan karena biasanya langsung mengancam tingkat metabolisme dari tanamannya dan akan melumpuhkan kemampuan suatu anggrek dalam menyerap dan mendistribusikan unsur haranya ke seluruh jaringan bagian anggrek. Kemudian untuk ancaman globalnya, yaitu berpacu bagaimana suatu anggrek itu melawan kepunahan. Dan kombinasi dari kerentanan biologis dan juga iklim ini sangat dipengaruhi oleh ulah manusia. Kerusakan habitat yang asli yang terus terjadi dan maraknya praktik perdagangan secara ilegal yang sangat masif itu telah menjadi ancaman global. Dan faktor-faktor inilah yang terus mendesak dan mendorong banyaknya spesies anggrek menuju jurang kepunahan. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya di sini ada respon tanaman terhadap kekeringan. Jadi, cekaman kekeringan pada anggrek itu memicu respon fisiologis, biokimia, dan anatomi agar tanaman tetap bertahan hidup. Lalu kekeringan itu memengaruhi ketersediaan air dan mengganggu metabolisme tanaman, terutama penyerapan serta distribusi unsur hara. Respon kimia utama itu dalam bentuk peningkatan prolin. Prolin itu berfungsi sebagai indikator ketahanan tanaman terhadap cekaman air. Prolin juga membantu melindungi membran plasma dan protein sel saat tanaman mengalami stres kekeringan. Respon anatomi atau struktur itu perubahan pada klorofilnya. Klorofil dapat mengalami perubahan struktur atau jumlah sebagai bentuk adaptasi tanaman terhadap kondisi kekurangan air. Jadi, inti respon anggrek terhadap kekeringan itu adalah akumulasi prolin dan perubahan klorofil untuk membantu tanaman bertahan. Boleh di next. Yang selanjutnya ada metode isolasi jamur. Jadi yang pertama itu isolasi jamur endofit dilakukan dari akar anggrek. Jadi akar dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan debu dan kotoran pada permukaan, lalu akar dipotong tipis dan diamati di bawah mikroskop dengan pewarnaan laktofenol kapas biru untuk memastikan adanya ploton jamur. Akar yang menunjukkan ploton digunakan sebagai sampel untuk isolasi jamur endofit. Permukaan akar disterilkan menggunakan HgCl2 0,1% selama 6-10 menit. Lalu setelah itu akar dibilas dengan air suling steril sebanyak 3 kali dan disinfeksi dilanjutkan dengan perendaman dalam etanol 70% selama 30 detik sampai 1 menit. Lalu dibilas kembali dengan air steril.
Akar yang sudah steril dipotong aseptik menjadi irisan sekitar 1-2 mm. Potongan akar dikultur pada media pot atau dextrose agar, lalu kultur diinkubasi pada suhu kurang lebih 20 derajat Celcius sampai jamur tumbuh dari potongan akar. Jamur yang tumbuh dari bagian dalam akar dianggap sebagai jamur endofit anggrek. Lalu identifikasi jamur dilakukan berdasarkan karakter koloni, hifa, dan spora. Warna koloni juga ditentukan dengan paduan warna HVS color plates for mycology. Boleh dilanjut? Kemudian peran dan manfaat dari jamur endofit. Yang pertama adalah untuk membantu pertambahan biji, yang dimana biji anggrek itu hampir dia nggak punya endosperm, sehingga dia sangat bergantung pada jamur endofit tadi untuk mendapatkan nutrisi saat pertambahan. Dan jamur ini menyediakan air, mineral, dan juga zat yang mendukung untuk pertumbuhan embrio. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dari tanamannya, di mana jamur endofit ini mampu menghasilkan satu hormon pertumbuhan seperti ada auksin, gibberellin, asam absisat, zeatin, dan juga zeatin ribosa, yang dimana hormon tersebut membantu pertumbuhan dan juga perkembangan anggrek. Boleh di next. Yang ketiga adalah membantu penyerapan dan juga transfer nutrisi, yang dimana interaksi antar jamur endofit dan juga akar anggrek ini dapat menyebabkan terbentuknya suatu struktur yang dinamakan dengan peloton. Dan peloton ini adanya di dalam suatu konteks akar. Dan struktur ini fungsinya adalah untuk tempat pertukaran nutrisi antara jamur dan juga tanaman bagi si bibit anggreknya ini, terutama saat bibit anggreknya ini punya ketersediaan air yang terbatas. Selain itu, jamur endofit ini juga berperan dalam penyerapan dan juga transfer unsur hara, serta membantu menyediakan nutrisi melalui proses dekomposisi bahan organik. Yang keempat adalah menghasilkan metabolisme sekunder yang bernilai farmasi, yang dimana jamur ini apabila diisolasi dari Dendrobium greenleyi, dia tuh akan punya senyawa yang namanya dibepiron A, terus ada pirolo, ada hexahidro, dan juga asam indol asetat. Selain itu dari Chaetomium globosum dan juga Calotropum goleosporioides, itu dia punya peran dalam meningkatkan produksi metabolit sekunder berupa flavonoid, kinsenosida, dan beberapa polisakarida pada anggrek Anoecytobilus roxburghi. Boleh di next. Dan terakhir adalah meningkatkan ketahanan terhadap ancaman biotik dan juga abiotik. Jamur endofit kayak misalnya ada Coledotricum, terus ada Piriformospora, terus ada Trichoderma, Euchlorhiza, dan juga Botrytis. Dia tuh punya peran dalam meningkatkan toleransi anggrek terhadap ancaman cekaman abiotik melalui produksi enzim terkait stres serta membantu proses aklimatisasi tumbuhan. Selain itu, jamur endofit juga punya peranan untuk meningkatkan ketahanan terhadap patogen dengan menghasilkan enzim, ada siderofor, dan juga ada senyawa antimikroba yang dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit. Boleh di next. Selanjutnya, pada akar anggrek itu terdapat struktur khas yang disebut peloton. Jadi, peloton ini merupakan struktur melingkar yang kompleks yang terbentuk ketika hifa jamur mengkolonisasi sel korteks akar anggrek. Struktur ini menjadi ciri terjadinya simbiosis antara jamur endofit dan anggrek serta menjadi tempat pertukaran nutrisi. Pada peloton ini terbentuk di dalam sel korteks akar setelah hifa jamur menginvasi jaringan akar. Peloton yang aktif memiliki bentuk seperti gumpalan yang longgar, sedangkan peloton yang tidak aktif berbentuk gumpalan padat. Peloton ini fungsinya itu untuk menyediakan nutrisi bagi bibit anggrek, terutama saat kondisi kekurangan air. Jadi setelah nutrisi lingkungan kembali mencukupi, peloton dapat mengalami lisis atau dia kembali terurai. Boleh di next. Selanjutnya ada karakteristik dari jamur endofit sendiri. Yang pertama itu dia memiliki keragaman genus yang tinggi. Jamur endofit yang ditemukan pada akar anggrek berasal dari berbagai genus, yaitu antara lain ada Rhizoctonia, ada Fusarium, ada Trichoderma,
ada Epilorhiza dan Ceratobasidium, terus ada juga Aspergillus dan Silaria. Nah, mereka juga memiliki karakteristik koloni yang beragam. Setiap jamur endofit memiliki morfologi koloni yang berbeda, yaitu meliputi warna, tekstur koloninya, terus bentuk permukaan koloni, keberadaan zonasi, dan bentuk hifanya. Boleh di next. Selanjutnya ini ada foto yang A itu ada dari anggrek Bulbopilum flavescens. Itu ciri-cirinya itu koloninya itu dia berwarna permukaan putih dengan bercak di bagian tengah. Permukaan koloninya itu datar dan teksturnya menyerupai kapas. Dia juga nggak ada zonasi yang jelas. Nah, diperkirakan jamur endofit itu dari genus Chaetonium. Hifanya juga tampak memanjang dan bercabang dan dia itu fungsinya untuk penyerapan serta transport nutrisi selama simbiosis. Yang B itu ada dari anggrek Phalaenopsis gigantae. Koloni jamur endofita itu berwarna hijau keputihan dengan pola lingkaran konsentris. Dia juga menunjukkan adanya zonasi pertumbuhan yang cukup jelas. Lalu hifa yang terlihat itu seperti bersepta, memiliki sekat, dan hifanya itu tersusun memanjang membentuk jaringan miselium. Boleh di next. Selanjutnya yang C itu ada dari anggrek Eria retusa. Koloni jamurnya itu permukaan koloninya putih dengan bagian tengahnya abu-abu, lalu bagian tengahnya itu tampak seperti menggulung dan teksturnya seperti karpet. Dia juga ada memiliki zonasinya, tapi dia tidak memiliki tetes exudats. Nah, diperkirakan jamur endofitnya ini berasal dari genus Glomus. Lalu untuk hifanya sendiri, dia tuh tampak kayak panjang dan saling berhubungan membentuk jaringan. Lalu selanjutnya yang D itu ada dari anggrek Phalaenopsis venosa. Koloninya sendiri itu dia itu berwarna hijau pucat. Bentuk koloninya itu relatif bulat dan dia tuh menunjukkan pertumbuhan miselium yang menyebar. Untuk hifanya sendiri, dia tuh kayak terlihat percabangannya dan sekat-sekatnya. Dari isolat dari Phalaenopsis ini, dari anggrek Phalaenopsis ini didominasi oleh kelompok jamur Rhizoctonia mycorrhiza. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya di sini ada eh, lanjutan dari karakteristik jamur endofit sendiri, yaitu membentuk peloton di korteks akar. Salah satu ciri khas jamur endofit anggrek adalah kemampuannya membentuk struktur peloton berupa gulungan hifa di dalam sel korteks akar. Struktur ini menjadi bukti adanya hubungan simbiosis antara jamur dan anggrek. Lalu yang kedua memiliki variasi jumlah inti sel. Umumnya Rhizoctonia mycorrhiza dikenal sebagai jamur binukleat atau dua inti, tetapi penelitian terbaru tuh menunjukkan adanya isolat yang memiliki tiga inti dalam satu sel. Lalu yang selanjutnya ada jenis jamur endofit pada anggrek. Di sini ada beberapa jamur endofit yang sudah diisolasi dari akar anggrek, seperti jamur Rhizoctonia itu ditemukan pada anggrek Spiranthes spiralis dan juga Dactylorhiza osmanica. Lalu ada jamur endofit fusarium dari akar anggrek Dendrobium moscatum. Dan ada beberapa jamur endofit lainnya yang sudah diisolasi dari beberapa anggrek. Boleh di next. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan itu artikel ini membahas jamur endofit yang berasosiasi dengan akar anggrek, mulai dari metode isolasi, karakteristik, hingga perannya dalam kehidupan anggrek. Jamur endofit membentuk hubungan simbiosis dengan akar anggrek melalui pembentukan struktur peloton di sel korteks akar yang berfungsi sebagai tempat pertukaran nutrisi. Berbagai genus jamur endofit telah ditemukan pada anggrek seperti Rhizoctonia,
Fusarium, Epuloriza, Tridoderma, Aspergillus, dan Ceratobasidium, dengan karakteristik koloni, hifa, serta jumlah inti yang beragam. Keberadaan jamur endofit berperan penting dalam membantu perkecambahan biji, meningkatkan pertumbuhan tanaman, memperbaiki penyerapan air dan unsur hara, meningkatkan ketahanan terhadap cekaman lingkungan maupun patogen, serta mendukung konservasi dan budidaya anggrek. Keragaman karakteristik jamur endofit menunjukkan adanya hubungan simbiosis yang kompleks dengan berbagai spesies anggrek, sehingga keberadaannya menjadi faktor penting dalam pertumbuhan, adaptasi, dan kelestarian anggrek di alam. Lalu yang di sini ada referensi dari artikel kami. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kelompok 2 ya berarti ya. Kelompok 2 sudah bisa search. Siapa yang mau searching kelompok 2? Suara saya kedengaran atau ada kendala? Maaf, Bapak sebelumnya Suara yang saya share kedengaran? screen sedang ada kendala, tapi di Oh, yang kendala apa? ya sebentar ya Pak, maaf Pak. Oh, suara saya kedengaran tapi ya? Suara saya? Yuli, kedengaran nggak suara saya? Teman-teman, yang lain? Terdengar, Pak. Oh Terdengar ya, Bapak. oke. Yuk, nanti kalau misalkan di sesi diskusi atau di sesi apa 30 detik sampai semenit yang ada respon, langsung ambil alih aja ya. Iya, Pak. Tapi kalau saya bisa on mic, saya on mic ya. Tapi kalau misalkan ini udah 1 menit, 2 menit kalau nggak ada respon, Yuli langsung ambil alih aja ya, jadi moderator ya, yo. Oke, Pak. Baik, oke. Di saya masih loading. Silakan nanti kalau sudah mulai, sudah muncul, bisa langsung dimulai ya. Kelompok 2. Kita boleh beri plus dulu untuk kelompok 2, silakan. Di saya sudah muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memulai, Pak Rizky dan teman-teman. Eh, saya berawalan dari kelompok 2 akan membahas terkait tentang spesies baru anggrek tanpa daun atau Chilocista cismantoi dari Sumatera, Indonesia. Dengan anggota kelompok Hanifah Ramasoraya, saya sendiri Michelle Enda Gracia, Nabila Eka Widayanti, dan Nurul Fadila Isnaini. Identitas artikel yang kami ambil dengan judul artikel New Species of Genus Chilocista Pieridinae Pandae Epidendroideae Orchidaceae from Sumatra Island, Indonesia. Penulisnya Destario Metusala dengan nama jurnal Phytocase dengan nomor 252 tahun terbitnya 2025 halaman 65 sampai 76 dengan doi sebagai berikut. Dilanjut dengan teman saya. Baik, untuk
latar belakang, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman anggrek tertinggi dan terus menghasilkan spesies baru di beberapa wilayah. Namun, karena tingkat biodiversitas yang tinggi, itu menjadi petunjuk bahwa masih banyak takson anggrek yang belum teridentifikasi. Salah satunya adalah kelompok dari genus Chilocista, yaitu anggrek epifit tanpa daun yang melakukan fotosintesis melalui akarnya. Jadi kelompok ini relatif jarang dipelajari karena ukuran bunganya yang kecil, terus pertumbuhannya yang tersembunyi sehingga sulit ditemukan di habitat alaminya. Nah, sebelum penelitian ini dilakukan, itu hanya terdapat 4 spesies Chilocista yang diketahui tumbuh di Indonesia dan belum tercatat tumbuh di Pulau Sumatera. Nah, pada kegiatan inventarisasi botani yang dilakukan di Aceh pada 2019, ditemukan beberapa individu Chilocista yang memiliki karakter morfologi berbeda dengan spesies yang telah dikenal sebelumnya. Jadi, hasil pengamatan dan perbandingan morfologi menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut merupakan spesies baru yang kemudian dideskripsikan sebagai Chilocista jasmantoi. Jadi penemuan ini tidak hanya menambah jumlah spesies Chilocista yang ada di Indonesia, tetapi juga menjadi arti penting bahwa perkembangan ilmu taksonomi dan upaya konservasi keanekaragaman di Indonesia itu semakin meningkat. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya sendiri itu tidak terlalu dijelaskan, namun dari yang saya baca, itu mendeskripsikan spesies baru yaitu Chilocista chasmantoi, lalu membandingkan karakter morfologinya dengan spesies yang berkerabat dekat dan menentukan status konservasi spesies tersebut. Untuk metode penelitiannya, jadi peneliti melakukan eksplorasi lapangan di Aceh untuk mengumpulkan spesimen. Nah, kemudian spesimen ini diamati karakter morfologi serta diukur dengan menggunakan alat pembesar dan stereomikroskop. Setelah itu, spesimen dibandingkan dengan spesies yang berkerabat dekat, yaitu Chilocista javanica dan Chilocista suelimi. Selain itu, dilakukan juga penilaian habitat serta status konservasinya berdasarkan kriteria IUCN. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai spesies yang akan kita bahas nanti, kita akan perkenalan dulu dengan genus Chilocista. Jadi genus ini itu berasal dari kerajaan Plantae, phylum Tracheophyta, kelas Liliopsida, bangsa Asparagales, dan suku Orchidaceae. Nah, jadi genus Chilocista itu merupakan anggrek epifit yang pertumbuhan monopodial yang umumnya tidak memiliki daun permanen sehingga akarnya yang berfungsi sebagai organ utama untuk fotosintesis. Nah, akarnya ini tumbuh banyak dan menyebar dari batang yang sangat pendek membentuk masa akar yang khas. Bunganya berukuran kecil hingga sedang, tersusun dalam rangkaian bunga dan memiliki labelum berbentuk kantung dengan struktur kalus yang beragam. Nah, karakter morfologi bunga, terutama bentuk dan struktur internal labelum, menjadi ciri penting dalam identifikasi spesies-spesies Chilocista karena banyak spesies yang memiliki penampilan bunga yang mirip secara umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk deskripsi yang dijelaskan dalam jurnal ini terkait dengan spesies Chilocista chismantoi, habitusnya ini berupa tanaman herba epifit yang berukuran kecil yang menempel pada inang. Pada saat individu ini dewasa, mereka memiliki sistem akarnya yang lebih dominan, sedangkan batang daun-daunnya itu tereduksi. Pada akarnya ini berjumlah banyak dan tumbuh menyebar secara radial dari batang pendek sebagai pusat pertumbuhannya. Dengan bentuk akarnya yang bulat pipih hingga agak pipih dengan diameter 2-3,5 mm. Warna akarnya ini hijau keabu saat basah dan menjadi putih keabuan ketika kering. Panjang pada individu dewasa dapat mencapai lebih dari 30 cm. Pada batang ini sangat pendek dan reduksi yang tumbuh tegak serta tunggal.
Panjang batangnya sekitar 2 sampai 4 mm dengan diameternya itu 3 mm. Dan permukaan batang ini tertutup rapat oleh bakteri batang yang mengering. Untuk bakteri batang ini dia berbentuk segitiga dengan resistan yang melekat rapat mengelilingi batang. Dan perbungaannya itu bertipe ketiak atau dia tuh muncul dari sela-sela akar yang menggantung. Pada panjangnya ini perbungaannya sampai 31 cm dengan diameternya sekitar 2 mm di bagian pangkal dan berubah menjadi hijau keunguan di bagian pangkal dan tangkainya berbentuk silindris tertutup bulu putih pendek berwarna ungu di pangkal dan berubah menjadi hijau keunguan ke arah ujung. Perbungaan kadang bercabang di bagian pangkal dan 30 bunga dalam satu racis. Bunganya tersusun spiral dengan pola zigzag yang mekar secara bersamaan. Pada Bracteola, ini ukurannya segitiga dengan ujungnya runcing hingga berekor dan permukaannya berbulu halus, berwarna kehijauan saat muda dan berubah menjadi coklat saat tua. Tang- Pada tangkai bunga dan ovariumnya, panjangnya 2 mm, berbentuk silindris dan hijau kecoklatan hingga hijau keunguan, serta ditutupi bulu-bulu keputihan. Eh, Pada spesies ini bunganya tuh ukurannya kecil dengan tinggi dan lebarnya sekitar 1 hingga 1,2 cm yang membuka lebar dan memiliki teksturnya agak tipis. Pada warna dasarnya itu berbunganya krem kekuningan dengan bintik-bintik oranye atau kemerahan. Setiap bunganya bertahan hanya hingga 5 hari setelah mekar. Pada sepal dorsal ini berbentuk lonjong elips dengan ujung yang tumpul dan membulat. Kedua permukaannya ditutupi bulu halus. Pada petal atau kelopak mahkota, bentuknya lonjong hingga bulat telur terbalik dengan ukuran 5-6 mm. Ujung petal membulat atau terpotong dan keduanya ini permukaannya berbulu halus juga. Pada sepal lateralnya, bentuknya elips memanjang dengan ujungnya tumpul dan permukaannya berbulu halus. Pada bibir bunganya ini berbentuk seperti kantong yang dalam bercabang 3 dan pada bagian luarnya berteksturnya berbenjol halus. Warna dasarnya krem kekuningan dengan bercak merah atau oranye seperti petal bunganya dan lobu sampingnya tegak hingga sedikit melengkung ke dalam yang memiliki garis-garis merah pada permukaan bagian dalam. Lobus lobus depannya berbentuk subtrapesium yang pendek dan ujungnya ini terpotong hingga sedikit berlekuk. Pada kantung bibir bentuk bentuknya telur hingga persegi panjang dan terlihat berbentuk V pada penampang melintang. Pada kolomnya berbentuknya ukuran pendek dengan kaki kolomnya yang panjang sekitar 2,2 hingga 2,5 mm, warnanya hijau kekuningan dengan sedikit corak oranye pada pangkalnya. Pada tutup anter berbentuk tudung berwarna krem hingga kekuningan juga. Pada polanariumnya ini jumlahnya ada 2 yang berbentuk bulat dengan ukuran tidak sama dan warnanya kuning yang melekat pada tangkai sempit yang berbentuk linier hingga segitiga. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya untuk habitat dan persebaran dari Kiloskista chiasmantoi. Ini merupakan spesies anggrek yang tanpa daun. Spesies ini merupakan endemik yang persebarannya itu terbatas di Provinsi Aceh, wilayah paling utara dari Pulau Sumatera di Indonesia. Nah, sejauh ini anggrek epifit ini hanya ditemukan di 5 lokasi yang tersebar di 2 kabupaten berbeda dengan ketinggian sekitar 700 sampai 1000 meter mdpl
Lalu untuk populasi spesies ini sendiri itu sebagian besar ditemukan hidup menempel atau epifit pada pohon kopi tua dan pohon pelindung seperti pada Leucaena di kawasan perkebunan kopi lokal. Nah, habitat spesifiknya ini merupakan lingkungan basah yang berangin, semi terbuka, dengan intensitas cahaya matahari sedang, di mana mereka itu dapat hidup berdampingan dengan beberapa spesies anggrek lainnya, seperti contohnya itu Vanda pumila. Selanjutnya itu untuk status konservasi dari Kilokista chiasmantoi ini. Berdasarkan kategori dan kriteria daftar merah IUCN, spesies ini itu dikategorikan sebagai spesies yang terancam punah atau endanger dengan status B1 dan B2 plus AB 1, 2, 3, 4, C2 plus A1. Nah, penilaian ini itu didasarkan pada nilai extent of occurrence atau EOO yang hanya seluas 117 km persegi dan area of occupancy atau AOO sebesar 20 km persegi. Dan total populasi di alam liar ini itu diperkirakan kurang dari 2.500 individu dewasa dengan jumlah spesies ini kurang dari 250 individu pada sebagian besar subpopulasinya. Nah, kelangsungan hidup anggrek ini itu sangat terancam oleh konservasi lahan perkebunan kopi di skala besar karena perkebunan kopi ini kan menyediain habitat yang rentan bagi spesies anggrek baru ini karena mereka itu dapat dipangkas dan ditebang dalam waktu kapan saja. Terus juga masih banyak petani yang menganggap bahwa anggrek ini itu merupakan tanaman parasit, sebagaimana yang kita tahu bahwa anggrek ini itu tumbuh dalam epifit. Jadi para petani itu lebih memilih untuk membasminya dan menebangnya karena berpikir akan merugikan hasil dari panen kopi itu sendiri. Spesies ini juga masih banyak ditemukan di perdagangan platform online domestik sebagai anggrek hias, walaupun dalam jumlah kecil karena bentuk dan bunganya itu dianggap kurang menarik oleh penghobi di Indonesia. Meskipun itu, dalam banyak kasus, adanya panen komersial tanpa dibudidaya ini kan tentunya berdampak signifikan ya pada kelangsungan hidup populasi anggrek liar yang menyebabkan anggrek ini itu berada dalam status endanger. Lalu eh, faktor lainnya itu kerentanan habitat dataran tinggi di Aceh terhadap tekanan perubahan iklim seperti kayak peningkatan suhu dan stres kekeringan. Dan untuk status B1 dan B2 ini merupakan kode atau kombinasi kriteria ilmiah dari UCN Red List atau Daftar Merah Uni Internasional untuk Konservasi Alam untuk menetapkan status suatu spesies ke dalam kategori tertentu, yang dimana status dalam spesies ini merupakan endanger. Nah, kriteria dari B1 dan B2 ini merupakan pembatasan geografis yang berfokus pada wilayah geografis spesies yang sempit dan mengalami fragmentasi atau penurunan mutu habitat, di mana B1 ini merupakan extent of occurrence atau EOO yang menunjukkan bahwa perkiraan dari luas wilayah persebaran spesies ini itu sangat sempit, yaitu kurang dari 5.000 km persegi, yang di mana dijelaskan pada artikel ini hanya seluas 117,01 km persegi. Dan untuk B2-nya ini merupakan area of occupancy atau AOO yang menunjukkan bahwa luas wilayah yang benar-benar ditempati oleh spesies ini itu kurang dari 500 km persegi. Untuk kategori ini eh, yang dijelaskan pada artikel ini hanya seluas 20 km persegi. Lalu untuk subkriteria plus AB 1, 2, 3, 4 dalam huruf Romawi ini, tanda plus ini itu merupakan kondisi yang diikuti oleh kondisi spesifik lainnya. Dan huruf A kecil ini menandakan populasinya itu sangat terfragmentasi atau hanya diketahui di beberapa lokasi. Yang dimana pada artikel ini diketahui kurang dari 5 lokasi untuk kategori endanger ini. Sementara untuk huruf B kecilnya yang disertakan oleh 1, 2, 3, 4 dalam huruf dalam angka Romawi ini menandakan adanya penurunan secara terus-menerus yang teramati, diperkirakan dan diproyeksikan pada beberapa aspek.
Contohnya pada huruf 1 angka Romawi ini merupakan luas wilayah persebaran EOO. Angka 2-nya itu merupakan luas wilayah yang ditempati atau AOO. Angka 3-nya itu merupakan luas area dan kualitas habitat atau akibat konservasi lahan, perkebunan kopi, dan perubahan iklim. Dan untuk angka 4-nya itu merupakan jumlah lokasi atau subpopulasi. Dan kriteria C2 plus A1 ini merupakan jumlah populasi kecil dan menurun, di mana huruf C ini berfokus pada jumlah total individu dewasa yang sedikit dan terus-menerus berkurang. Lalu untuk kategori endanger ini, jumlah total individu dewasa itu harus kurang dari 2.500 individu. Dan em, plus 1 plus A1 ini menandakan struktur populasi yang sangat rentan di mana jumlah individu dewasanya ini di setiap subpopulasi ini berjumlah sangat sedikit, yaitu kurang dari 250 individu dewasa. Boleh next? Oke, baik. Selanjutnya ada perbandingan dengan spesies lain. Jadi untuk memastikan bahwa Chilocista chiasmantoi ini merupakan spesies baru, peneliti melakukan perbandingan secara morfologi terhadap spesies kerabatnya, yaitu ada Chilocista javanica, Chilocista parisii, dan Chilocista swellimii sebenarnya. Namun untuk Chilocista swellimi itu kami kesulitan untuk mencari gambarnya. Jadi di sini kami tampilkan dari Chilocista javanica dan Chilocista parisii. Nah, untuk perbedaan utama itu ada di perbungaannya, seperti struktur labellumnya, terus warna bunganya, serta bentuk petal. Boleh next? Nah, ini untuk struktur dari Chilocista swellimii, Chilocista chiasmantoi, dan Chilocista javanica sebagai perbandingan satu sama lain untuk memastikan bahwa Chilocista chiasmantoi merupakan spesies yang berbeda dan spesies yang baru ditemukan. Boleh next? Nah, ini untuk karakter-karakter pembedanya seperti ada warna bunga, bentuk petal, bentuk dorsal sepal, rambut pada sepal dan petal, bentuk side lobe labellum, bentuk lip sac, tampak depan, internal kalus, dan rongga di antara kalus dan front lobe. Sebenarnya untuk perbandingan lebih spesifiknya ada di persebarannya. Kalau Chilocista chiasmantoi ini persebarannya ada di Aceh, Sumatera. Sementara kalau untuk javanica ada di Jawa dan swellimii ada di Malaysia dan Vietnam. Untuk perbandingan yang paling jelasnya terletak pada bentuk lipsaknya, yaitu pada chiasmantoi bentuknya V dengan membentuk sudut 45 sampai 50 derajat, sementara pada javanica bentuknya L dengan sudut 90 derajat, serta swellimii bentuk V dengan 45 sampai 50 derajat. Namun dengan karakter morfologi lain eh, terdapat perbedaan antara chiasmantoi dan swellimii bukan hanya dari bentuk lipsak saja. Boleh di next? Ini untuk referensi tambahan yang kami ambil untuk perbandingan morfologi dari spesies kerabat Chiasmantoi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Halo, mereka terdengar? Suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Pak. Dengar ya, guys. Baik. Oke, terima kasih kelompok 2. Karena kita masuk ke sesi diskusi ya. Nanti kalau saya lupa,
Mohon diingatkan ya, kelompok 1 atau kelompok 2, siapa aja penanyanya. Sekarang saya buka sesi diskusi untuk kelompok 1 dulu. Terdiri dari kelompok penanggap dan yang lain. Kelompok 1 ada berapa orang? Maaf, saya lupa. Ada 3 orang, 3 Pak. ya? 3, baik. Minimal 3, maksimal 6. Mungkin 3 kali ya, saya cukupkan 3 aja. Kelompok 2 ada 4 ya, betul ya? 4 orang ya, kelompok 2 ya? Gimana, Pak? Kelompok 2 4 orang ya? Ya, betul. Betul. Untuk kelompok 1, 3 orang penanya. Silakan present. Siapa yang bertanya untuk kelompok 1? Dari kelompok penanggap harus ada perwakilan dan ada yang lain. Silakan. Untuk kelompok 1, ada Nabila, ada Ina Isya. Satu lagi. Waduh, siapa duluan nih? Michelle atau Nurul? Nurul nggak jadi, oke. Nabila, Una, Michelle ya? Baik. Nabila, saya persilahkan. Nanti dilanjutkan Una dan Michelle. Silakan Nabila. Oke, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaannya, tadi disebutkan bahwa kelompok dari Rhizoctonia itu mendominasi isolat, umumnya bersifat binukleat atau memiliki 2 inti sel. Tetapi penelitian penelitian terbarunya itu menemukan isolat dengan 3 inti sel atau trinukleat. Nah, kalau secara umum dalam biologi jamur, implikasi atau keuntungan dari variasi jumlah inti sel atau kondisi multinukleat ini terhadap kemampuan adaptasi jamur sendiri itu eh, maksudnya dalam menghadapi variasi lingkungan yang ekstrim itu bagaimana? Terima kasih. Oke, cukup jelas ya. Kelompok 1 ya. Jelas, Pak. Baik, berikutnya. Una, silakan Una. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kelompok yang presentasi. Mau nanya dong, kan tadi sempat dibawa tuh untuk mohon maaf, protokol isolasi jamur endofit. Nah, itu dalam protokol isolasi jamur endofit, akar anggreknya kan harus disterilisasi permukaannya menggunakan larutan HgCl2 ya, dengan konsentrasinya itu 0,1% dan juga tadi kalau nggak salah etanolnya itu 70% ya kan. Terus itu sebelum dipotong-potong dan ditumbuhkan ke media PDA kan. Nah, kira-kira apa sih yang berkemungkinan besar terjadi jika langkah sterilisasi permukaan ini tuh di skip gitu loh, dilewatkan atau mungkin kurang sempurna uh, pada sesi sterilisasinya begitu. Jadi kira-kira, oh ya, terus juga bagaimana sih dampak terhadap hasil identifikasi jamur endofit tersebut gitu. Ini kayak balik lagi ke sterilisasinya sih, kalau nggak sempurna atau dilewatkan gitu. Thank you. 12 sama 1. Jelas, Pak. Baik, Michelle, terakhir Michelle. Ya, baik. Baik. Izin bertanya untuk kelompok 1 eh, terkait tentang eh, jamur ini. Kan biji anggrek ini bersifat mikroskopis dan itu dia tuh tidak memiliki endosperm. Sehingga perkecambahannya ini di alam bergantung pada jamur endofit. Jika pada suatu habitat terjadi pencemaran tanah oleh fungisida yang berspektrum luas, bagaimana dampak jangka panjang terhadap populasi anggrek liar di habitat tersebut, meskipun tanaman anggrek dewasa yang di sana itu terlihat tidak terganggu. Dapat dipahami kelompok 1. Hmm. 12 sama 1. Jelas, Pak. Jelas. Ya, baik. Saya pindah sekarang ke kelompok 2 ya. Saya buka 4 orang penanya dari kelompok 2 dan ada keterwakilan dari penanggap. Silakan, boleh resen untuk pertanyaan kelompok 2. Ini
Satu, Nurul Rizky, dua lagi, Sarah, Alia, satu lagi, Amelia. Baik, cukupkan, tutup. Yuli, silakan. Perkenalkan, saya Linda Pratiwi dari kelompok 3 ingin bertanya, kan tadi Cilocista jasmantoi itu kan katanya anggrek tanpa daun ya. Nah, itu tuh keuntungan evolusioner apa yang diperoleh dari Cilocista jasmantoi dengan mereduksi daun dan mengalihfungsikan fotosintesis ke akar. Padahal kan daun itu yang kita tahu organ fotosintesis ya. Apakah itu jadi lebih efisien atau gimana? Makasih. Baik, jelas kelompok 2 ya. Nurul Rizky, silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Rizky dari kelompok 3. Saya izin bertanya, kan spesies baru ini tuh banyak ditemuin tuh di pohon kopi tua yang nempel gitu kan di perkebunan lokal. Tapi para petani itu kan sering memangkas karena dianggap sebagai pembenalu yang merugikan. Nah, kira-kira strategi atau pendekatan apa yang pendekatan edukasi apa yang paling efektif untuk mengubah persepsi keliru petani ini mengingat status anggrek tersebut sudah terancam punah? Apakah cukup jelas kelompok 2? Jelas, Nuris. Terima kasih. Baik, berikutnya Sarah, silakan Sarah. Baik, perkenalkan saya Sarah dari kelompok 3, izin bertanya. Jadi penemuan genus Cilocista ini kan baru ya di Pulau Sumatera, spesifiknya itu di Aceh. Padahal kerabat dekatnya itu ada di Jawa, yang belakangnya Javanica, sama di Malaysia atau Vietnam. Nah, secara biogeografi, gimana kita bisa menganalisis pola penyebaran atau migrasi nenek moyang anggrek ini, hingga akhirnya bisa terisolasi dan menjadi spesies endemik di dataran tinggi Aceh. Apakah sudah jelas? Jelas, Sarah. Terima kasih. Baik, terakhir Nurul Amelia, silakan. Izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan dijelasin ya kalau misalnya dia tuh tumbuhnya di pohon kopi sama di satu tanaman lagi di leucaena atau di pohon pelindung. Nah itu tuh dia selalu selalu adanya di episit di pohon itu atau bisa episit di tempat lain. Terus di bagian apa bibirnya itu di bagian bibir bunganya itu dia kan ada kayak corak warna orange-orange gitu ya. Kira-kira ada nggak sih pengaruh dari corak tersebut? Apakah dia mengeluarkan wangi atau kayak gimana untuk pertahanan bagi si tanaman ini sendiri? Terima kasih. Baik, sudah cukup jelas pertanyaannya. Sudah jelas pertanyaannya tadi. Kelompok 2, Jelas, Bapak. jelas ya. Baik. Oke, saya kasih waktu 5 sampai 10 menit ya untuk diskusi. Oke, menarik. Jadi saya bahas sedikit untuk dua kelompok penyaji hari ini. Jadi yang pertama adalah topiknya tentang jamur endofit ya. Nah itu memang saya sudah sampaikan beberapa anggrek atau bahkan tumbuhan secara umum, khususnya yang sulit sekali dibudidayakan
itu biasanya terasosiasi dengan organisme lain, umumnya jamur endofit yang hidup di akar, atau beberapa terasosiasi dengan nutrisi spesifik. Jadi ada nutrisi spesifik yang memang hanya ditemukan di substrat tanah tertentu. Suara saya jelas ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada putus-putus atau ini, mohon berkabar ya. Baik. Eh, Mungkin di nutrisi tertentu di dalam struktur tanah, entah dari serasa atau bahkan ada dugaan dari pH dan seterusnya, itu bisa. Jadi simbiosisnya bisa dari biotik ataupun dari abiotik. Nah, yang menarik adalah ada struktur yang khas terbentuk pada akar anggrek ketika dia berasosiasi dengan jamur endofit. Namanya apa? Kelompok satu nggak boleh jawab. Kelompok yang lain boleh jawab. Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat? Struktur khas pada akar anggrek yang terbentuk akibat asosiasi atau simbiosis dengan jamur endofit. Ada yang ingat nggak? Yang mau jawab? Boleh on mic, boleh present. Nggak ada? Lupa. Nah, itu sampai 5. Kalau nggak ada, saya lempar ke penyaji. Penyaji sih pasti tahu. Dari yang lain dulu coba. 1, 2, Peloton, Pak. 3. Ada yang on mic nggak? Kok saya sama-sama? Takutnya ada yang on mic, saya nggak kedengeran. Satu, 1, 2. Nggak ada ya kayaknya. Kelompok 1. Namanya apa? Izin jawab, Pak. Peloton, Pak. Apa Mas? Peloton, Pak. Peloton, betul. Nah, itu tadi mohon diperhatikan struktur peloton. Itu ada struktur khas dari akar anggrek ketika memang dia terindikasi bersimbiosis dengan jamur endofit. Nah, eh, terlepas dari struktur anggrek yang terasosiasi dengan endofit seperti apa, tapi umumnya eh, kemampuan dia beradaptasi di lingkungan baru itu sangat sulit. Tadi itu yang saya lupa dan juga belum ter-highlight oleh kelompok satu adalah ada berapa spesies atau genus mungkin jamur endofit yang dikaji dalam artikel tersebut. Boleh dirangkum nggak? Boleh diinfo nggak? Teman-teman kelompok satu, Umay dan kawan-kawan. Ada berapa genus atau berapa spesies yang dibahas pada artikel tersebut? Nggak satu kan ya? Lebih dari satu kan? Betul ya? Ada berapa? Dihitung nggak? Tadi itu Amelia, Umay, sama siapa? Cirial ya? Bukan. Satu. Saya lupa. Kelompok satu itu ada, iya benar, Meramelia, Viria, Umay. Ada berapa spesies atau genus? Ada 6, Pak, tapi yang dibahas Feedback, Mel, suara feedback. Ada berapa? ada 6, Pak, tapi yang dibahas 4. Betul. Nah itu 6 itu spesies apa genus lah? Spesies 6 spesies, 6 spesies. Genusnya dari apa aja? Saya mencoba meng-highlight hal-hal penting ya dari PPT teman-teman ya, supaya nanti bisa tergambar. Oh, dan saya lagi, saya pastikan, saya yakinkan
beberapa dari artikel kalian itu akan menjadi soal UAS. Jadi makanya perlu saya bahas mendalam beberapa hal terkait artikel. Selebihnya nanti bisa kalian baca. Saya hanya bahas hal-hal penting yang perlu di-highlight aja. Gitu ya. Ada jenis apa saja? Mel atau yang lain yang terasosiasi Izin dengan menjawab, Bapak. boleh dari Alfa. Ada genus dari Rhizoctonia, Fusarium, Epuloryza, Trichoderma, Aspergillus, dan Ceratobasidium. Itu kan jamurnya, betul ya? Dari Al. Kalau anggreknya Izin jawab, Pak. dibahas nggak, Anggreknya ada host? 9. Boleh. Apa saja, Mel? Ada Spiranthes spiralis, ada Dactylorhiza osmanica, ada Habenaria macrokeratipis, terus ada Dendrobium mobil, ada Vanda Nice. coerulea, Cimbinium mani, terus ada Oke. Geodorum densiflorum, ada Phalaenopsis japonica, dan ada Dendrobium moschatum. Baik. Setidaknya kalau tidak ingat spesies, minimal teman-teman ingat genusnya ya. Walaupun tidak semua genus katakanlah Phalaenopsis, Dendrobium, ayo apa Spirantes ya pertama ya, Noramelia. Ada Iya, Pak. Spirantes juga ya. Ya, Spirantes itu terasosiasi dengan jamur endofit. Tapi setidaknya menjadikan sebuah karakteristik awal bahwa di genus tersebut ada loh gitu. Nah, nanti beberapa yang menarik bahkan jamur endofitnya pun itu spesifik. Nah, tadi itu saya belum melihat. Saya nggak tahu apakah dibahas di artikel atau tidak. Jadi pastikan lagi, ada nggak jamur endofit yang spesifik terhadap anggrek tertentu? Atau saya terlewat? Atau saya nggak ngeh? Mungkin boleh dijawab singkat kali. Contohnya aja. Izin jawab, Pak. Ada, Pak. Mas, apa? Kalau untuk jamur, untuk anggreknya, kita di Bulbopilum flavescens, terus ada di Phalaenopsis gigantea, di Eria retusa, Bulbo. sama Phalaenopsis venosa. Coba terus satu. Bulbopilum clavescens dengan jamur endofit apa? Itu koloninya di Chaetonium, Pak. Oke. Nah, nanti hal itu harapannya di-highlight. Karena hal itu penting dipahami bahwa ini berlaku selain untuk anggrek, juga berlaku untuk seluruh tanaman. Beberapa spesifik patogen, maaf, jamur endofit tersebut itu hanya ditemukan oleh anggrek X misalkan. Di anggrek Y tidak pernah. Di Bulbophyllum saja misalkan. Di Phalaenopsis saya pernah. Nah, itu adalah simbiosis atau keterkaitan yang sangat menarik. Dan itu eh, cukup apa ya, cukup penting untuk dikaji. Gitu ya. Nah, itu hal-hal penting yang perlu di-highlight atau diingat dari artikel sejenis kelompok satu tentang jamur endofit. Nanti misalkan ada kelompok lain yang membaca jamur endofit, silahkan, nggak ada masalah. Tapi ketika membahas jamur endofit pada anggrek, itu adalah hal-hal penting yang harus digarisbawahi. Nah, yang kedua adalah topik besarnya tentang penemuan spesies baru gitu ya, kelompok dua. Itu kebetulan penulisnya teman studi saya waktu di UI. Saya S2, beliau S3. Memang ahli anggrek. Nah, kebetulan tahun ini sepertinya belum bisa mengisi kuliah tamu. Biasanya beliau yang ngisi kuliah tamu. Itu Desario Metusala tadi ya. Desario Metusala itu banyak menemukan anggrek baru. Nah, apa yang perlu diingat atau di-highlight ketika membahas suatu spesies anggrek baru? Pertama adalah jelas pembedanya. Pembeda anggrek tersebut dengan anggrek yang sudah ada. Itu satu. Tadi dia masuknya ke dalam, lupa saya jenis apa tadi yang ditemukan? Jenisnya aja. Eh, Kalau spesiesnya Chiasmanto ya, Pak. Ya, nonton namanya, nama ininya, nama
itunya apa? Iya penemunya lah, bukan penemu. Nama spesiesnya, genusnya, Bella. Kilokista, Pak. Kiloskista. Clostridium. Oke, Clostridium. Ya, Bang. Nah, kenapa dia menjadi berbeda dengan Clostridium yang lain? Menjadi Clostridium sesmanto. Nah, itu hal yang menarik atau hal yang penting untuk digarisbawahi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang lokasi penemuannya. Dia ditemukan di mana? Clostridium sesmanto Dataran tinggi ditemukan di Provinsi Aceh, Pak. dataran tinggi Provinsi Aceh. Berarti kemungkinannya apakah di Taman Nasional Leuser, Bukit Barisan, ya, tapi dia disebutkan nggak dataran tinggi Aceh itu di mana? Enggak ya? Saya Enggak, belum cek Bapak. artikel nggak disebut ya. Nah itu bisa di Leuser, Taman Nasional Leuser, Bukit Barisan, misalkan. Nah dataran tinggi berarti dia di eh, berapa mdpl juga disebutkan nggak? 700 sampai 1000 mdpl, Pak. Ya bagus. Berarti ada infonya. Nah itu penting nantinya sehingga di daerah tersebut itu potensi ditemukan spesies anggrek baru itu masih cukup besar, gitu ya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga baru ciri-ciri umum. Tadi sudah disebutkan dengan baik. Kalau nggak salah tadi bagiannya Nabela ya, kalau saya nggak salah. Ciri-ciri umumnya Kiesmanto ya, perbedaan dengan uh, prostasnya yang lain. Walaupun ada beberapa gambar yang ditemukan di pencarian Google gitu ya Nabela ya, betul ya. Ya, jadi itu tiga hal yang teman-teman harus uh, bahas lebih mendalam atau digarisbawahi ketika membahas artikel tentang penemuan spesies anggrek baru. Pengalaman dari tahun ke tahun itu biasanya artikel tentang penemuan anggrek spesies baru itu akan cukup banyak yang bahas. Nggak masalah. Tapi saya mengingatkan tadi, tidaknya tiga hal tadi. Yang pertama adalah karakteristik umum dijelaskan. Yang kedua, karakteristik pembeda antara spesies tersebut dengan spesies yang lain pada genus yang sama. Kenapa dibedakan gitu ya? Siapa kerabat dekatnya dan seterusnya. Yang ketiga adalah lokasi penemuannya. Kenapa itu penting? Karena potensi ditemukannya spesies baru pada tempat tersebut berarti masih sangat besar. Ya, mungkin itu sebentar yang saya tambahkan. Sambil kita nanti menunggu diskusi hasil jawaban dari teman-teman. Saya persilahkan dulu kelompok satu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Silakan kelompok satu. Siapa yang mau jawab duluan? Siapa yang mau jawab duluan? Dari A, Umay atau Nur Amelia? Nah, Nur Amelia ya deh. Ada nggak Nur Amelia? Nur Amelia mau keluar ya? Atau yang lain dulu? Dari A atau Mario mau jawab duluan? Silakan. Baik, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Nabela. Pertanyaan itu, jadi jawabannya itu, jadi kan variasi jumlah inti sel pada jamur endofit tuh bisa menjadi salah satu keuntungan dalam beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah-ubah. Jika dalam satu sel terdapat lebih dari satu inti, apalagi jika inti-inti tersebut memiliki perbedaan genetik atau heterokaryosis, jamur akan memiliki keragaman genetik yang lebih besar untuk digunakan. Jadi itu akibatnya jamur dapat mengekspresikan kombinasi gen yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
Kondisi itu tuh membuat jamur menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai cekaman lingkungan seperti suhu, ketersediaan nutrisi, maupun perbedaan jenis inang anggrek. Jadi tuh kayak keberadaan beberapa inti sel itu dapat berperan sebagai cadangan variasi genetik yang membantu jamur bertahan dan menyesuaikan diri ketika kondisi lingkungan tidak ideal. Apakah terjawab, Nabila? Terjawab, Firial. Terima kasih. Sama-sama. Hmm. Berikutnya siapa? Silakan. Oke, saya izin jawab pertanyaannya Misal. Tadi pertanyaannya itu dampak jangka panjang ya terhadap anggrek liar yang jika suatu habitatnya itu tercemar. Jadi dampak jangka panjangnya itu salah satunya itu adalah penurunan drastis atau hilangnya Ah, regenerasi populasi anggrek baru di habitat tersebut. Jadi meskipun tanaman anggrek dewasa yang udah mandiri dan memiliki cadangan makanan di umbi atau batangnya itu bisa bertahan hidup, biji-biji di anggrek liar yang jatuh ke tanah itu dia nggak akan pernah bisa berkecambah karena jamur endofit yang dibutuhkan untuk menyuplai nutrisinya itu dia udah mati atau dia terhambat oleh dari si fungisidanya itu. Akibatnya kalau misalkan si anggrek dewasanya mati karena faktor umur atau lingkungan, jadi dia nggak ada regenerasi penerusnya sehingga bisa eh, eh, berturun drastis atau hilang. Apakah terjawab misalnya? Terjawab, makasih. Umum. terakhir setelah ini berarti ya. Silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kauna. Tadi pertanyaannya gimana kalau misalnya sterilisasi di permukaan itu dirawatkan atau pulang sempurna dan gimana dampaknya ke hasil identifikasi jamur endofit. Jadi kalau misalnya sterilisasinya itu kurang sempurna, maka bakteri atau jamur yang ada di bagian akar dari si anggreknya ini akan ikut mencemari atau mengkontaminasi dari si kultur anggreknya ini sih. Jadi dia akan, nah si jamurnya ini dia tuh tumbuh lebih cepat kalau misalnya pas lagi di kultur, misalnya ditaruh di media PDA gitu. Nah itu tuh jamur dari hasil kontaminasinya itu akan tumbuh lebih cepat. Jadi si sampelnya ini akan rusak karena dia tuh mencemari dan akibat dari pencemaran ini dia tuh bisa terjadi kesalahan konservasi. Akibat dari kesalahan konservasinya sendiri nanti tuh konservasi kesalahan identifikasi. Nah, kesalahan identifikasinya ini akan ngaruh ke konservasi dari anggreknya. Apakah terjawab? Kaget saya malah. Gimana, Mbak? Iya, Pak. Saya juga kaget tadi konservasi. Baik, terima Makanya kasih. kok Mbak. Baik. Jadi ya, secara umum saya cukup tepat. Saya cuma mengharap gini. eh saya ambil yang lain lah. Katakanlah di Rafflesia. Di Rafflesia, kenapa seperti sekarang gitu ya, sangat sulit untuk membudidayakan Rafflesia. Karena hal-hal tersebut, salah satunya tadi, proses penentuan atau pengidentifikasian jamur endofit apa, faktor biotik atau abiotik apa yang berperan, itu masih sangat sulit dipahami dan masih sangat kompleks. Sehingga sampai sekarang artinya belum dapat dibudidayakan dimanapun. Pun dengan anggrek, gitu ya. Kalau ada kesalahan identifikasi jamur endofit, ada kesalahan pemahaman faktor abiotik biotik, itu pun sama, tidak akan berhasil untuk parameternya dibudidayakan di tempat lain. Berarti dia hanya endemik di situ, di tanah situ, di lokasi situ dan seterusnya. Gitu ya. Sekarang kelompok dua bisa dijawab pertanyaannya, siapa yang mau jawab dulu? Kelompok dua, siapa yang mau menjawab duluan? Mungkin saya, Michelle, Pak. Hanifa, Nurul, oh boleh, silakan. Michelle, silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Yuli yang terkait tentang keuntungan yang diperoleh oleh Cystista cismanto ini mengalihkan fungsi fotosintesisnya ke akar. Secara kan spesies ini tuh dikatakan tidak memiliki daun, meskipun sebenarnya ini memiliki daun, tapi hanya eh, muncul saat
usia muda saja dengan ukuran sangat mikroskopis. Namun sepanjang hidup dewasanya spesies ini menggunakan akar. Karena akar pada anggrek ini mengandung klorofil yang dapat berfotosintesis sama seperti daun. Eh, dari struktur akarnya yang pipih ini membantu menangkap cahaya matahari lebih banyak. Eh, Selain itu juga akar ini tuh dilapisi oleh filamen, yaitu jaringan yang dapat menyerap dan menyimpan air saat kondisinya basah dan juga mengurangi kehilangan air saat kondisinya kering. Keuntungan adanya apa pengalihan ke akar ini sebenarnya sangat menguntungkan pada anggrek ini karena kan dia ini hidupnya epifit yaitu menempel pada pohon. Jadi untuk kehilangan air ini menjadi faktor pembatas. Dengan tidak adanya daun, penguapan air pada anggrek ini tuh lebih sedikit sehingga tanaman ini lebih tahan terhadap kekeringan. Eh, Bisa juga menjadi penghematan energi dan nutrisi eh, dalam mempertahankan daun yang dialihkan dari fotosintesis daun menjadi pertumbuhan akar dan reproduksi. Dan itu eh, akar ini juga eh, tidak hanya untuk menyerap air dan juga menempel pohon, tapi juga menjadi efisien melakukan fotosintesis dengan memanfaatkan organ yang dimiliki. Apakah terjawab pertanyaan dari Yuli? Terjawab, Michelle. Makasih. Sama-sama. Oh, berikutnya silakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Nurul tadi tentang strategi atau pendekatan edukasi yang paling efektif untuk mengubah persepsi keliru petani mengenai anggrek yang ada pada pohon kopi tua. Jadi perlu kita ketahui dulu, jadi sebenarnya anggrek ini bukan merupakan tumbuhan parasit atau benalu yang memiliki struktur khusus yang disebut dengan haustorium yang biasanya berfungsi untuk menembus jaringan dan menyerap air serta nutrisi dari tanaman yang ditempelinya. Nah, anggrek ini itu merupakan tanaman epifit. Jadi epifit itu adalah tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain atau sebagai tempat hidup saja. Nah, dengan status spesies yang sudah terancam punah, pendekatan yang paling menjanjikan menurut kami adalah edukasi partisipatif yang melibatkan petani sebagai mitra konservasi, bukan hanya sebagai sasaran penyuluhan. Nah, jika memungkinkan, petani ini diberikan penghargaan atau sertifikat yang berhasil menjaga bagi petani yang berhasil menjaga populasi anggrek di lahannya. Terus pendekatan insentif juga harus lebih sering dilakukan dibandingkan larangan semata agar lebih terlihat gitu. Jadi ketika petani ini sudah memahami bahwa anggrek tersebut bukan benalu dan bahkan dapat menjadi aset ekologis maupun ekonomi bagi perkebunan kopi. Persepsi keliru juga bakal lebih mudah berubah dan upaya konservasi juga dapat menjadi lebih berkelanjutan. Apakah terjawab? Jawab. Terima kasih. Baik, berikutnya silakan. Oke, saya izin jawab untuk pertanyaannya Sarah. Bagaimana bisa ditemukan genus Chilosista di Pulau Sumatera, sementara kerabat dekatnya seperti Chilosista javanica dan Swellimi itu ada di pulau lain. Yang satu di Jawa, yang satu ada di Malaysia atau Vietnam. Nah, sebenarnya untuk persebaran dari si Chilosista ini diduga kalau dulunya itu sangat persebarannya itu sangat luas, termasuk di Indochina. Ya, contohnya ada dari spesies Chilosista parah, sebentar. Eh,
Ada dari Chilocista parasii yang ditemukan di Nepal Timur, India, Bangladesh, Kepulauan Andaman, Myanmar, Laos, bahkan sampai ke Thailand. Jadi si Chilocista ini memiliki persebaran yang luas, nggak cuma di Asia Tenggara. Terus setelah populasi-populasinya ini terpisah secara geografis, akan melakukan evolusi sehingga secara mandiri dia akan membentuk spesies yang berbeda. Oleh karena itu, Chilocista chiasmantoi ini merupakan hasil dari proses spesiasi tersebut, sehingga pada akhirnya dia terisolasi di Sumatera dan menjadi spesies endemik di Aceh begitu. Apakah terjawab, Sarah? Sudah terjawab. Terima kasih, Nabila. Oke. Baik, terakhir kita tanggapi ya beberapa ya. Silakan. Nurul Fajri yang berarti terakhir. Iya, Nah, izin menjawab pertanyaan dari Nurmel tadi. Pertanyaan itu, apakah anggrek ini itu hanya tumbuh di pohon kopi dan di tanaman pelindung yang tadi sudah disebutkan? Terus juga di labellumnya ini, coraknya ini pengaruhnya itu untuk apa? Nah, sebenarnya anggrek ini itu nggak melulu harus hidup di pohon kopi atau di tanaman pelindung apa tadi ya namanya la Leucaena. Jadi ini tuh bisa tumbuh di tanaman lainnya juga. Yang penting punya karakteristik bentuk batang dan kondisi iklim yang mendukung pertumbuhan dari anggrek spesies ini. Dan kebetulan juga di daerah Aceh ini kedua pohon ini itu jadi tempat paling banyak ditumbuhi oleh spesies Kiloskista chiasmantoi ini. Terus untuk labellumnya ini fungsinya bener banget buat narik serangga, tapi dia bukan sebagai pelindung karena dia di labellumnya ini nggak ada kandungan racunnya, cuman ada warna yang mencolok sehingga ngebantu menarik serangga dalam proses reproduksi di spesies anggrek ini. Apakah terjawab, Nurmel? Jawab, terima kasih. Oke. baik. Saya tanggapi beberapa hal ya. Nanti memang perlu dikaji lagi, terutama terkait sebaran Josephia Desmanto khususnya yang endemik di Aceh, apalagi dataran tinggi gitu ya, dataran tinggi. Itu nanti apakah ada faktor biogeografi atau memang nanti ada murni faktor manusia misalkan. Jadi ada sebaran manusia atau memang ada faktor biogeografi yang terjadi. Karena kita sadari bahwa di Asia atau Indo-Pasifik tadi yang disebutkan, itu sempat menjadi satu kesatuan daratan yang utuh. Dan pada anggrek kita sadari bahwa sebarannya pun terbatas. Beberapa pakai serangga, umumnya pakai serangga, sangat jarang yang disebarkan dari faktor non serangga. Itu satu. Jadi nanti perlu ada kajian lebih lanjut terkait itu. Yang kedua adalah tadi eh, ya terkait kadang edukasi petani itu ya normatif lah. Sertifikat kayak nggak laku tuh. Kayak pengalaman soalnya kayak gitu, wah nggak laku. Nggak tertarik mereka. Jadi yang paling salah satu opsi yang bisa saya tawarkan juga adalah diberitahu bahwa ada keuntungan etnobotani dengan menjaga anggrek ini. Nah itu yang belum keluar tuh. Ada nggak kira-kira etnobotani dari eh, spesies ini? Kelompok dua. Kandungannya sebagai apa, atau dimanfaatkan sebagai apa, ada nggak? Nggak Sejauh ya, ini belum ya. belum, Jadi Pak. di oh, nah, ya. Nah, itu biasanya gitu tuh. Jadi dia akan secara nggak langsung menjaga tuh, nggak akan dianggap parasit lagi. Nah, yang terakhir yang mau saya tanggapi tadi, bahwa eh, saya ada artikel tentang anggrek, beberapa anggrek epifit memang spesifik terhadap inangnya. Pohonnya pohon, waktu itu saya penelitiannya di Jogja, dengan angkatan 2016 saat itu, eh, jurnalnya terbit di Jurnal Nasional Sinta 2. Nah itu Sinta 3 mal, memang ternyata ada yang spesifik. Waktu itu penelitiannya tentang Vanda tricolor. Jadi ada beberapa spesies anggrek yang memang spesifik inang.
Betul, parameternya adalah tadi lebih ke bentuk batang dari inang tersebut. Dan ternyata ada beberapa struktur. Selain bentuk, ada struktur batang yang memang cocok terhadap tempat tumbuhnya anggrek-anggrek tersebut. Nah, itu juga menjadi hal menarik untuk dikaji. Spesifisitas dari inang dengan anggrek epifit. Itu ya. Oke, saya rasa cukup ya diskusinya. Tidak perlu ditutup, saya langsung wakili saja. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kita boleh beli pause dulu untuk kedua kelompok. Hal yang menarik, 2 artikel pemula ini di awal presentasi ini tidak cukup baik. Saya harap nanti ke depannya bisa disingkatkan lagi untuk teman-teman. Besok ya, kemungkinan ini ya. Kita besok ada penggantinya besok malam jam setengah 8 lagi insya Allah. Nanti berkabar kalau ada perubahan saya akan infokan, tapi mohon dipersiapkan kelompok 3 dan 4 untuk presentasi. Gitu ya. Sebelum kita tutup, kita dokumentasi akhir untuk pembanding presentasi awal tadi. Silakan yang masih off cam bisa dinyalakan. Yang mau ambil gambar siapa? Nur Amelia lagi atau yang lain? Atau yang lain? Baik, untuk absensi pembanding akan saya screenshot 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Baik. Terima kasih Nur Amelia dan teman-teman semua. Cukupkan ya pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah besok secara online lagi untuk mengganti pekan ke-13. Kalau ada perubahan saya akan infokan ke Yunis atau ke Jennifer. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Seperti itu teman malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya.